Pada hari ini aksi diorganisir oleh Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh, Petani, Nelayan, Miskin Kota, Pekerja Rumah Tangga, dan juga guru honorer dan aktivis perempuan. Tuntutannya ada 3, yaitu 1, tolak kenaikan harga BBM. Yang kedua adalah tolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga adalah naikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 10-13%. Karena inflasi sekarang kan 4,9%. Hitungannya Litbang Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh diperkirakan inflasi akan naik 7-8%. Walaupun Menteri Keuangan sudah mengumumkan sekitar 6,8%. Itu artinya daya beli buruh dengan kenaikan inflasi turun 30%. Harga kontrakan rumah misal sudah naik 50-100 ribu rupiah dari harga semula. BLT aja dikasih cuma 4 bulan, 150 ribu rupiah per bulan. Itu yang berupah di bawah 3,5 juta. Bagaimana yang di atas 3,5 juta tapi upah minimum? Itu sangat memukul daya beli buruh. Yang kedua, kami datang ke sini 3 isu itu untuk meminta DPR membentuk panja atau pansus DPR. Karena pintu masuknya gampang. Pipo telah memberikan harga walaupun RON 89, Pertalite kan RON 90 beda. Kalau dalam ilmu kimia yang saya pelajari 1 RON itu nggak terlalu besar pengaruhnya. 8.900 di Pipo, 10.000 di Pertalite. Ini ada apa? Berarti inefisiensi Pertamina dan kemauan elit. Kami percaya Pak Presiden Jokowi akan mendengar suara rakyat. Oleh karena itu aksi ini akan sampai bulan Desember 2022 dan DPR secara bersamaan sudah membentuk panja atau pansus dengan masuknya perbedaan harga antara Vivo dan itu. Itulah yang ingin kami lakukan. Apa ada kabar bahwa anggota DPR akan keluar atau nanti Bapak yang akan diundang ke dalam atau gimana nih Pak? Memang kami tidak mempersiapkan untuk masuk ke dalam. Kami sudah berkomunikasi agar anggota DPR keluar, terutama pimpinan, untuk menyatakan bahwa DPR bersama rakyat siap untuk membentuk pansus atau panja DPR tentang BBM, panja BBM atau pansus BBM. JHT saja kepada seluruh netizen melalui CNN TV ini saya meminta bergerak, bersatu. Karena kalau kita bersatu, JHT aja kita bisa menang. Akhirnya Presiden mau mendengar suara rakyat, tidak elit-elit menteri itu. Kemudian juga ketika BPJS kita pun bisa menang. Saya yakin Presiden akan mendengar suara ini. Karena apa? Suara rakyat adalah suara Tuhan dan Presiden bersama rakyat. Bukan bersama elit-elit itu, bukan bersama menteri-menteri yang hanya mempertahankan APBN tapi merugikan kesejahteraan dan kesengsaraan rakyat. Pandemi COVID-19 telah memukul daya beli rakyat. Seharusnya menteri-menteri berpihak pada itu. Menteri Keuangan dengan narsisnya mengatakan bahwa konsumsi BBM oleh orang kaya itu bohong besar. Harusnya Menteri Keuangan saya minta duduk. Kami mewakili rakyat, duduk di SPBU. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Coba lihat, benarkah orang kaya yang mensubsidi Pertalite dan solar bersubsidi itu bohong? Ada 120 juta pengguna motor dan angkutan umum itu yang membeli Pertalite dan yang membeli solar bersubsidi. Jangan berretorika mengadu antara orang kaya dan miskin. Karena dia nggak pernah jadi orang miskin. Jadi dia tidak mengerti rasanya. Susu tidak terbeli, beras makin mahal, harga cabai melangit dan angkot berteriak karena mereka penghasilannya berkurang. Karena kalau menaikkan harga, mereka akan ditinggalkan oleh penumpang. Perlawanan kali ini kami tidak akan diam. 3 tahun kami sudah cukup berdiam, upah tidak naik. Tahun 2023 Menteri Tenaga Kerja sudah mengumumkan upah tidak naik. Kami akan lawan. Dan ini akan perlawanan besar. Ujungnya pada bulan November atau Desember, kami akan mengajak seluruh rakyat Indonesia dan para anak muda, mahasiswa bergabung dalam mogok nasional yang akan diorganisir oleh Partai Buruh dan KSPI, ORI, KPBI, SPI, KSBSI. Demikian.